Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya? Sehat hari ini? Sehat. Sehat. Sehat ya. Sehat. Setelah liburan ya, liburan semester kemarin, pastilah udah fresh ya, udah kembali ke sekolah. Fresh. Ngomong liburan pada kemana aja ini kemarin? Tidur di rumah. Tidur. Memuaskan hasrat rebahan. Ya. Memuaskan rebahan ya. Setelah capek. Oke, baik. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, saya minta salah satu perwakilan bisa untuk memimpin doa terlebih dahulu. Oke, saya boleh Pak. Oke, silakan Mas. Di tempat duduk siap, berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih ya. Harapannya dengan kita mengawali kegiatan kita, setiap kegiatan itu dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan kita diberi keridhaan ya agar kegiatan kita ini juga bisa bermanfaat. Oke, baik. Sebelum lanjut, saya mau tahu dulu nih ya, perkenalan dulu, namanya kalian siapa saja, tolong nanti disebutkan mulai dari nama ya, terus kelasnya dan juga hobi. Pada punya hobi kan ya? Punya. Bukan hobi rebahan tapi ya. Oke, dimulai dari siapa dulu nih? Oke, mulai dari sini dulu Mas, silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Hafiz dari 10H. Hobi saya membaca novel. Oke, membaca novel. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Melody Anissa dari kelas 10H. Hobi saya menggambar. Perkenalkan, nama saya Rusina Kristi dari kelas 10E. Hobi saya Menyanyi. Perkenalkan, nama saya Suami Bersabila, saya dari kelas 11 MIPA 5. Hobi saya mendengarkan musik. Mendengarkan musik. Oke, hobinya beragam ya. Iya. Ada yang mendengarkan musik, ada yang baca novel, ada yang gambar. Mudah-mudahan dengan hobi itu ya kalian bisa memotivasi diri kalian dan juga mendukung apa yang jadi cita-cita kalian. Oke. Baik. Sebelumnya tahu nggak kalian kumpul di sini untuk apa? Apa nih? Tahu nggak? Belum ya? Belum tahu ya? Belum tahu. Oke. Baik, untuk kesempatan hari ini, pagi hari ini, ya, saya meminta tolong bantuan kalian untuk mendiskusikan ya. Ini ada sebuah topik keragaman di sekolah ya, dengan judul Sekolahku yang Bineka. Nah, keragaman di sekolah kita pastilah udah banyak ya. Di tempat kita udah banyak sekali keragaman, saling melengkapi dan juga saling mendukung satu sama lain. Jadi nanti kita mendiskusikan segala sesuatunya, apa yang ada di sekolah kita, apa yang biasa kita sering lakukan baik di kelas maupun kegiatan lainnya, baik kegiatan OSIS maupun kegiatan acara keagamaan lainnya. Menurut kalian keberagaman di sekolah itu, sekolah kita ini kayak gimana? Iya, menurut kalian sudah baikkah atau masih kurang atau mungkin bagaimana? Sudah baik. Baik ya. Ya. Baik. Sudah baik dan sudah terjalin dengan lama keberagaman di sekolah kita. Baik dari antar suku, ada yang luar suku Jawa enggak? Jawa Tulen semua. Jawa Tulen semua ya. Oke, Jawa Tulen semua. Mungkin yang berbeda agama ada ya? Ada. Siapa yang berbeda agama? Oke, Mbak Osi dan Mbak Tika. Semua nggak sih? Rasanya gimana Mbak dengan berbeda di sekolah ini? Ya, dengan perbedaan yang saya punya, saya sih menurutnya fine-fine aja nih Pak. Soalnya kayak ya tidak merasa jadi pembeda di sekolah ini. Oke, tidak menjadi pembeda, tidak dibedakan ya. Semuanya sama ya, kegiatan belajar sama. Terus kalau dari Mbak Tika sendiri gimana? Sama sih Pak, aman-aman aja. Soalnya ya kita sama, kita juga menghormati, mereka juga menghormati kita balik gitu. Berarti
ininya saling terjadi keharmonisasian ya di antara kalian sama teman-teman, baik termasuk kegiatan pembelajaran maupun kegiatan bermain ya di sekolah. Oke. Nah, ini yang akan kita capai ya. Diharapkan nantinya yang pertama kalian itu mampu membuat rencana tertulis proyek aktivitas kebinekaan di sekolahan. Terus yang kedua, mampu mengimplementasikan rencana proyek aktivitas kebinekaan secara terjadwal. Oke. Itu bisa nanti kita sampaikan juga ke perwakilan OSIS. Ada yang OSIS? Ada Ada. Siapa aja yang OSIS, Cung? Oke, banyak ya OSIS semua ya. banyak. Nah, ini bisa disampaikan ke pengurus OSISnya, misalkan ya kita buat acara kebinekaan. Itu harapannya setelah kita mengikuti kegiatan pada hari ini. Oke, ini tadi sudah saya tanyakan keberagaman apa yang ada di sekolah kita. Tadi sudah dijawab ya. Nah, banyak dari teman-teman yang mungkin bukan dari daerah Banyumas, malah ada teman kelas kalian yang luar dari Banyumas? Ada. Secara respon kalian bagaimana? Welcome. Iya, Menerima. Menerima Ah. dengan baik. Terus sana juga memberikan respon yang Baik. juga. Oke. Respon yang baik. Berarti tidak ada pembeda ya. Tidak ada perbedaan, semuanya sama. Rata-rata dari mana? Yang luar Banyumas? Cilacap ya. Ya, Mas Banyumas, Mas itu. Kebumen. Ada yang dari mana? Makassar ada. Oh, jauh ya. Cirebon juga. Cirebon ada. Oke. Satu atau dua yang dari Makassar? Satu. Mereka ada kesulitan nggak kira-kira dengan akulturasi budaya kita? Untuk budaya sih enggak, tapi Bahasa mungkin, Iya, bahasa. Bahasanya kan jelas beda ya dari bahasa. Kalau kita di sini pakai bahasa Jawa, ngapak, edok banget ya, edok banget, dan berbeda dengan bahasa Jawa yang ketika kita mungkin di Jogja atau Solo atau mungkin Semarang itu kan berbeda. Lalu berikutnya, praktik apa saja yang dilakukan di sekolah yang mencerminkan penghargaan untuk keragaman tersebut? Kira-kira kegiatan apa? Kayak tadi sih Pak, sebelum memulai kegiatan kita berdoa dulu masing-masing. Itu juga kan berdoanya sesuai kepercayaan mereka. Jadi nggak ada yang harus berdoa kayak ini semua tuh enggak. Jadi tetap beragamnya masih kerasa. Oke, masih beragam ya. Karena diberi kesempatan untuk berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing, ya, untuk mempercayai apa yang dia yakini sebagai agamanya masing-masing. Selain itu ada lagi nggak kira-kira? Misalnya kayak Mbak Osi, ketika pas hari Jumat itu kan yang perempuan kan ada ini ya, keputrian ya. Kalau Mbak Osi gimana? Kalau saya biasanya itu ada acara sendiri di perpustakaan. Jadi kita ada namanya kerohanian. Ya bisa mungkin baca-baca kitab atau enggak pujian-pujian gitu. Oke. Berarti sekolah memberikan kesempatan untuk Mbak Rusi melaksanakan keagamaannya, ya gitu ya, Ya. tanpa ada dibatasi, tanpa segala macam. Oke. Lalu berikutnya tentang apa yang dihadapi dalam mewujudkan budaya damai dan toleransi di sekolah. Ada tantangannya nggak? Belum sih kayaknya Pak, Enggak sih. masih berjalan lancar. Iya. Masih berjalan lancar, baik adanya ya. Ya. Ya, mudah-mudahan sekolah kita tetap menjunjung tinggi yang namanya toleransi, karena meskipun kita beragam ya, dari berbagai suku, agama, ras dan sebagainya, kita dapat saling menghargai sebagai manusia, sebagai makhluk sosial. Kita juga saling tolong menolong. Oke. Jadi secara nggak langsung untuk mungkin teman-teman kita yang minoritas tidak merasa takut.
Untuk yang pertama itu sekolah Anda adalah sekolah Islam. Ada sekolah Kristen yang ingin melakukan kunjungan. Apakah akan diterima? Apa yang akan dilakukan? Kira-kira pendapat kalian apa? Yuk silakan, siapa yang mau menjawab? Ya, menurut pendapat saya akan menerima kedatangan sekolah Kristen itu yang akan melakukan kunjungan kepada sekolah Islam. Yang akan dilakukan itu pertama tetap menyambut dengan baik, karena kita itu saling toleransi gitu loh Pak. saling toleransi, menghargai kunjungan dari sekolah lain, ya, dengan menerima keadaan apa yang terjadi tanpa membeda-bedakan, betul. Kira-kira teknisnya itu kalau misalkan ada beneran gitu ya, sudah ada belum ya sekolah kita? Belum. Nah, kita berimajinasi, misalkan kok ada beneran seperti itu. Kira-kira penyambutan atau penghargaan yang kalian berikan itu gimana? Misalkan datang ketika pas hari Jumat. Tetap kayak disambut aja sih Pak, soalnya kan di sini kita juga punya yang sama seperti mereka. Itu kan nanti bisa yang lebih paham untuk menyambut dan lain-lain. Yang berbeda kayak yang muslim kayak itu kan bisa tetap menghormati dengan tidak mengganggu mereka. Selama kita masih menerima kan berarti kita nggak menciptakan suatu perbedaan yang dipermasalahkan gitu loh. Jadi tetap ya udah diterima aja dan disambut dengan baik. Oke, diterima dan disambut dengan baik. Nanti kita minta bantuan teman kita ya yang beragama sama untuk ya saling kolaborasi lah, saling membantu agar kegiatannya juga lancar. Apa yang mau mereka kerjakan kita juga sama-sama. Sama mungkin waktu kalau yang muslim itu kan yang Jumat itu pas Jumatan Raya Fitrah itu mungkin kita juga bisa buat kayak acara kecil-kecilan buat keagamaannya mereka gitu, kayak kerohanian atau apa gitu kan juga bisa, biar sama-sama saling menghargai gitu. Di jam yang sama ya, gitu ya, untuk saling mengisi. Mereka juga punya kegiatan yang juga bakal membangun iman mereka gitu kan. Oke, bagus sekali, tepuk tangan untuk Mbak Nurul. Jadi tidak hanya cuma batas aktivitas kunjungan aja ya, ketika mungkin ada sekolah lain yang beragama Kristen datang ke sekolah kita, tapi juga kita memberikan kesempatan mereka ya. Kita kan punya ya, kita kan sharing, punya temen juga yang mungkin sesama agamanya. Terus kita juga guru agama kita juga lengkap ya. Guru agama kita lengkap. Ada ya, yang dari Buddha ada, dari Kristen, dari Katolik juga ada. Nah, itu bisa saling membantu nantinya untuk kita mintain tolong dan kolaborasi. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua ini. Sekolah Anda diajak oleh sebuah organisasi untuk terlibat dalam program Jelajah Bhinneka, yaitu mengajak siswa untuk keliling beragam rumah ibadah. Apakah sekolah Anda akan ikut? Kira-kira siapa yang mau jawab nih? Ya, silakan Mbak. Ya, tentu saja tetap ikut ya Pak, karena itu juga bisa menambah siswa-siswa supaya tahu kalau Indonesia itu ternyata beragam ya agamanya. Terus kita juga bisa tahu kayak cara beribadah mereka itu gimana sih. Tapi mungkin dengan catatan kita yang nggak ikut agama itu jangan mengikuti kegiatan agama tersebut. Oke, kita sebatas mengikuti acara kebinekaannya ini, jelajah kebinekaannya ini, tetapi tidak mengikuti perayaannya, ya perayaan agama tersebut. Oke. Dalam konteks ini kita kan memang diajak untuk hanya sekedar sebagai informasi tambahan kita, ya, bahwa di Indonesia itu beragam, keagamaannya itu beragam. Bahkan sudah diatur oleh undang-undang bahwa setiap warga negara itu bebas memilih dan menentukan agamanya. Di negara kita, di Indonesia itu ada 5 ya? 5 atau 6? 6 nggak sih? 6. Okay. Ya, ada 6 agama ya, yang masing-masing diberikan kesempatan. Bahkan kayak kemarin zaman dahulu ketika zamannya Presiden siapa?
Gus Dur tahu Abdurrahman Wahid Iya. ya, itu bahkan juga di negara kita kelompok dari kaum Tionghoa diberikan kesempatan. Makanya sekarang ketika besok Imlek itu ada libur Tanggal merah. sebagai tanggal merah. Nah, jadi kita tetap harus bersyukur, tidak perlu memaksakan bahwa kita ternyata juga menikmati hari besar keagamaan lain, ya, Dengan libur. dengan libur. Nah, betul. Ya. Memang dengan adanya keberagaman itu kita harusnya bisa lebih memahami. Dengan jelajah ibadah ini, jelajah bineka ini, kita diminta untuk memahami sebenarnya, bukan untuk mengikuti, tapi memahami agar tercipta yang namanya toleransi. Ya, jadi bahwasanya toleransi itu bukan bukan sekedar hanya oh ya udah aku ngerti keagamaanmu, kamu harus ngerti keagamaanku, enggak. Tapi ketika mungkin seperti tanggal-tanggal hari keagamaannya dan segala macam, kita menghargai. Tidak perlu yang namanya ada perdebatan. Lalu yang ketiga, sekolah Anda relatif homogen. Ada calon siswa dari aliran agama atau kepercayaan minoritas yang oleh sebagian orang dituduh sesat. Apakah akan diterima? Kira-kira gimana menurut kalian? Siapa yang mau menjawab? Ya, silakan Mbak. Kalau menurut saya itu sih harusnya diterima-terima aja ya sih Pak. Betul. Soalnya itu kan cuma tuduhan. Sedangkan di Indonesia ini kan udah keragaman. Lah itu kan juga minoritas. Harusnya itu bisa menambah toleransi kita di sebuah sekolah itu, di sebuah golongan itu, biar kita makin akrab gitu Pak. Oke, harusnya diterima karena itu masih hanya sebagai tuduhan. Iya. Kita perlu mengkaji lebih dalam Dalam. lagi. Dan juga selama itu tidak memiliki dampak buruk bagi kita, ya menurut saya nggak masalah. Kita main-main aja, menerimanya dengan baik. Sama mereka masih melakukan kegiatan yang tidak merugikan, masih sama-sama baik, karena kan setiap agama juga mengajarkan kebaikan, Kebaikan, kan. Jadi betul. kita ya terima aja. Toh mereka nggak merugikan kita. Nanti Oke. malah bisa tambah beragam gitu. Jadi lebih toleransinya jadi lebih kuat Iya, kita harusnya. jadi tahu ya kalau Indonesia itu beragam, bisa nambah ilmu juga buat kita kayak oh ternyata bukan cuma ada agama ini nih gitu. Oke, berarti kita terima aja, ya. Karena sesuai yang pertama yang perlu harus kita tahu bahwasanya kalau di Jawa Tengah setiap anak atau setiap siswa itu berhak mendapatkan pendidikan. Jadi sekolah memang harus mau menerima, jangan sampai anak itu putus sekolah. Itu yang dasar yang pertama. Yang kedua, dengan keberagaman kita malah lebih banyak warna lagi, kan? Dengan beragaman kita banyak warna, kita jadi bisa mengembangkan wawasan kita, tidak terlalu sempit mengenai satu hal aja, tapi bisa lebih baik lagi. Ibarat kata kayak mungkin sebuah ruangan cuma dicat putih monoton, ya kan? Kalau dikasih warna, dikasih gambar, Kasih mural. bikin mural, ya. Seperti Mas Osama ini tadi bikin mural, itu kan lebih berwarna lagi, lebih ceria lagi, Fresh. ya. Dan mungkin kita lebih betah di kamar, jadi rebahan terus ya. Baik, lanjut. Pemilihan ketua OSIS. Salah satu kandidat kuat adalah siswa dari agama minoritas. Beberapa orang keberatan dan menginginkan ketua OSIS itu berasal dari agama mayoritas. Kira-kira tanggapan kalian gimana? Saya ya Pak mau Ya. menanggapi. Silakan. Kalau menurut saya perihal ketua OSIS terutama di sekolah kita ya Pak, ini yang titelnya bukan sekolah Islam gitu ya Pak. Oke. Kayak menurut saya ketua OSIS nggak perlu yang harus agama mayoritas atau minoritas, karena kan pada dasarnya ketua OSIS itu nggak cuma memimpin yang sama kayak mereka kan. Dia juga membawahi semuanya, ada yang berbeda juga. Jadi ketika ada permasalahan kayak gitu harusnya nggak jadi sesuatu yang dimasalahin, harus ada penengahnya gitu loh Pak. Jadi kayak
orang-orang harusnya mengerti kalau ketua OSIS nggak harus dari mayoritas, karena yang dipimpin sama dia juga ada yang dari minoritas. Toh juga kita pemilihan itu kan kita nganut sistem demokrasi ya Pak, dimana demokrasi itu kan nggak membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lain, yang minoritas dengan yang mayoritas. Jadi harus tetap apa ya, kayak fair, ya. ya harus tetap adil. Mau itu dari mayoritas minoritas harusnya nggak ada bedanya. Karena yang dilihat itu kemampuannya Kemampuan, nah, dalam skillnya. mengorganisasikan dan mengatur semua siswa. Oke. Nah, OSIS itu kan apa? Misalkan jadi ketua OSIS kan bebannya nggak cuma hanya sebatas ngatur pengurus atau anggota OSISnya, tapi anggota siswa yang lain juga kan bergantung Heeh. ya, untuk menyampaikan aspirasinya, mereka mau apa atau mungkin mereka membutuhkan apa dari sekolah. Itu ketua OSIS yang menjadi jembatannya, yang menjadi jembatan untuk menyalurkan segala hal tersebut untuk disampaikan kepada manajemen sekolah. Jadi memang kita sebagai siswa maupun sebagai masyarakat itu tidak perlu membedakan, apalagi memaksakan harus memilih yang namanya pimpinan itu dari yang agama sama. Yang namanya ketua OSIS itu harus netral posisinya, ya, tidak condong ke depan atau mungkin condong ke kanan, condong ke kiri, ya, tapi harus benar-benar dia di posisi yang netral. Ketua OSIS itu memang salah satunya jembatan dari aspirasi siswa untuk disampaikan ke manajemen sekolah. Katalisator kita. Betul. Jadi kita sebagai, mungkin kalian sebagai siswa itu jangan ragu-ragu meminta ketua OSIS. Ini Pak Ketua, ini ada kegiatan ini, saya mau mengadakan ini, boleh apa enggak? Kira-kira boleh nggak Mas sama? Misalkan gini, misalkan Mbak Uzi nih, kan momennya kemarin habis Natalan, mau merayakan Natalan di sekolahan, boleh nggak? Boleh dong. Boleh. Boleh dong. Boleh. Harusnya boleh kan, itu makin memeriahkan kegiatan siswa. Kegiatan Jadi siswa. ada kegiatan juga. Pasti juga responnya di sekolah kita yang keberagamannya luar biasa ini. Pasti responnya juga baik kok Pak, karena kan kegiatan Natal mereka juga positif kan ya kegiatannya kan, nggak mungkin kegiatan yang merugikan pihak lain. Jadi kalau semisal punya usulan kayak gitu bisa banget buat berdiskusi. Merefleksikan diri, sekarang sudah merefleksikan diri. Ini ada beberapa hal yang perlu didiskusikan, ya. Yang pertama, apakah pihak-pihak yang terkait di sekolah memiliki aspirasi yang sama tentang menyikapi perbedaan? Satu-satu nih, pendapat kalian terlibat enggak? Semua ya, maksudnya ya, semua, baik dari guru, karyawan. Menurut kamu nih, secara observasimu, secara pengamatanmu di sekolah kita mengapresiasi enggak perbedaan itu? Kamu ngelihat enggak misalkan beberapa orang enggak suka dengan yang berbeda, itu ada nggak di sekolah kita? Kalau di sekolah enggak kayaknya. Nggak ada. Ya, sekolah kita nggak ada yang membeda-bedakan hal tersebut. Semua kita sama, ya, sama saling menerima, ya, untuk memperkuat visi dan misi sekolah kita. Oke, lanjut. Seperti yang tadi disampaikan sama Aisyah sama Pak Guru, yang caranya mereka itu berbeda untuk mencapai satu tujuan yang sama. Itu menurut saya juga benar banget, soalnya kalau semisal salah satu misal kayak dari agama mayoritas itu bikin acara, pasti kita juga butuh bantuan dari pihak lain yang mungkin mereka itu dari golongan yang minoritas gitu Pak. Jadi tetap saling menghargai dan pastinya juga kita butuh bantuannya mereka, soalnya kita kan makhluk sosial bukan individual gitu. Jadi sikapnya itu ya tetap kita saling toleransi satu sama lain. Oke, intinya toleransi dan saling membutuhkan sesama Pasti saling manusia, ya, karena kita makhluk sosial yang nggak bisa hanya tergantung pada diri sendiri aja. Terus kalau Mbak Usi? Ya, menurut saya kalau untuk aspirasi ya bisa dibilang berbeda, tapi ada juga yang bisa dibilang tuh sama, karena pasti
kita walaupun kayak berbeda agama, suku, ras dan lain sebagainya, pasti kita menumbuhkan rasa kayak saling menghormati, toleransi, juga nggak memaksakan kehendak kita kayak ke tempat yang berbeda dengan kita. Tidak ada pemaksaan kehendak agar semuanya bisa saling memahami, gitu ya. Lalu berikutnya, ada hambatan nggak kira-kira khawatirannya muncul dari pribadi kalian masing-masing? Misalkan dengan apa? Adanya perbedaan gitu di antara teman kalian. Mungkin dengan kalian ini berteman, mohon maaf ya Mbak Usi ya, misalkan Mbak Nurul dengan Mbak Usi teman akrab gitu ya, terus Mbak Isa bilang jangan temenan sama Usi terus, nanti kamu bisa tarik ke agamanya kayak gitu. Ada kekhawatiran kayak itu enggak dalam benak kalian? Kalau dari saya sih enggak ya, enggak. Ini ya namanya berteman ya udah berteman aja, ya. Kalau agama kan lebih ke pribadi masing-masing gitu. Oke, betul. Kalau- Agama lebih ke kepercayaan, keyakinan mereka masing-masing, apa yang diyakini mereka. Bahwasanya kita memiliki agama itu bukan cuma hanya sekedar warisan. Maksud gak sekedar warisan? Ya, dari orang tua kalian, ya. Mungkin karena orang kalian udah memeluk agama tertentu, terus kalian juga ngikut karena dididiknya seperti itu. Tetapi kalian bisa meyakini bahwa apa yang diberikan orang tua, agama yang diberikan orang tua sampai ke kita itu betul-betul kita juga meyakini. Bagaimana Anda menanggapi kekhawatiran yang mengenai kehambatan terciptanya kebinekaan di sekolah? Menanggapinya gimana dari hambatan-hambatan tadi itu? Lebih ke kayak misal hambatannya jangan dianggap sebagai kayak hambatan banget gitu sih Pak. Kayak hambatan ya kita sikapi untuk kayak belajar. Dengan adanya hambatan kan kita jadi belajar, bukan karena dengan adanya hambatan kita malah jadi lah ya udahlah gitu. Nggak usah ada toleransi gitu kan. Enggak. Bukan malah jadi penolakan ya Mas. Iya. Ya. Tapi dengan hambatan itu kita menjadi semakin dewasa ya, dan semakin bijak. Bahwasanya dengan adanya perbedaan kita menyikapi kebinekaan itu yang sangat luas. Oke, jadi mindset kita terbuka, tidak terkotak-kotak ya. Tidak hanya untuk diri kita sendiri, kelompok kita sendiri, tapi juga bisa memahami kelompok lain. Ini penerapannya, implementasinya, penerapan di sekolah. Yang pertama itu ada budaya di kelas, manajemen kelas, metode dan belajarnya, suasana dan lingkungan belajar. Tempat kita sudah mendukung ya. Sudah. Seperti tadi Mas Osama bilang di awal ya, ketika berdoa itu berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Terus lingkungan budaya di sekolah ya, lingkungan sekolah maupun kebijakan sekolah itu juga saling mendukung. Kalau dari Mbak Tika sendiri, mengenai budaya di sekolah kita sudah mendukung belum? Sudah dalam hal apa? Ya kayak pas lomba-lomba atau apapun ya semuanya sama Pak. Semuanya sama, diikut sertakan ya, tanpa pengecualian. Oke, berikut selanjutnya juga ada kegiatan siswa, manajemen kegiatan, aktivitas kegiatan, program, materi dan konten. Jadi semuanya sesuai dengan kontennya, sesuai dengan materi yang mereka kuasai. Misalkan ngomongin kimia ya bahasnya tentang kimia lain. ya, tidak membahas cerita yang lain sebagainya di luar daripada konteks itu. Ini ada beberapa hal ya, ini untuk memperkuat budaya sekolah dengan aktivitas kebinekaan. Berikut ini adalah beberapa ide aktivitas kebinekaan yang bisa kita lakukan di sekolah. Nah, kira-kira nih saya memikirkan ide untuk kegiatan di sekolah kita masing-masing yuk. Kira-kira mau menciptakan apa yang mengenai kegiatan kebinekaan? Ini kan contohnya ya, ada pertandingan persahabatan, festival permainan tradisional, terus ada budaya pentas seni, batik day, kuliner day, perayaan hari besar agama, pekan
kreativitas pelajar, ya, terus media komunikasi visual, media online, buletin dan sebagainya, kerjasama dengan sekolah lain, bidang agama atau budaya untuk membuat karya seperti komik, vlog, film pendek, podcast dan sebagainya. Kira-kira nih kalau di sekolah kita cocoknya itu yang apa? Ini kan masih kental kayak suasana Natal gitu kan ya Bang. Bisa Iya. mungkin dari agama yang bersangkutan itu bisa saling tukar kado gitu. Nanti kita itu kayak fasilitasi gitu, kayak misalnya dari tempat atau mungkin bantu dekor juga kan bisa. Bisa sih, bisa. Dapat kado. Ya, dapat kado dan amplop ya, maksud saya ya. Dapat angpau ya. Oke, jadi itu ya tadi memberi kesempatan untuk agama lain ya merayakan hari besar keagamaannya di sekolah kita. Nanti dari pihak OSIS maupun MPK, ada ya MPK ya di sini ya? Ada. Nah, itu nanti bisa membantu menata tempat ya, dekor dan sebagainya. Kira-kira kalau tanggapan Mbak Usi dengan kegiatan itu gimana? Ya, menerima aja sih Pak. Apa ya? Excited nggak nih? Seneng lah kalau misalnya apa bisa diadain acara seperti itu. Jadinya kan kita apa ya lebih akur juga jadinya. Lebih terasa keharmonisan Iya, keluarganya. iya, bisa. Ya, karena kita di keluarga besar SMA Negeri 1 Sumbyo ya, itu tidak ada beda-bedanya ya, jadi bisa saling menghargai satu sama lainnya ya. Terus yang lainnya kegiatan apa lagi kira-kira yang bisa kita buat film mungkin? Oh iya, film pendek pendek. gitu. Ah, Iya, tentang bikin film perbedaan. pendek. Iya, tentang perbedaan. Kita mengangkat suatu tema perbedaan, bisa ya? Bisa, Iya. bisa. Sekolah lain atau Jurnalistik. mungkin- Itu kan juga bisa untuk mengisi dari mana? Media sekolah kita. Kira-kira satu lagi nih, kegiatan apa yang kira-kira bisa dicetuskan untuk sebuah kegiatan di sekolah kita? Festival keagamaan mungkin Pak, kayak misal ada dari agama ini pakai kostum yang mencirikan agama ini gitu, kayak apa, misal dari Islam pakai pakaian Muslim, dari Kristen pakai pakaian yang masih kental sama agamanya, dari Buddha juga, itu kan nanti kayak memperkenalkan budaya mereka dengan tidak kayak dengan tidak bertujuan untuk mengajak, itu intinya cuma kayak mengenalkan kalau kita ini beragam, kalau kita ini macam-macam gitu. Oke, intinya festival budaya itu tujuannya untuk mengenalkan. Ya, jadi memang banyak sekali ya keberagaman yang ada di sekolah kita dan kegiatan yang bisa kita wujudkan nantinya. Nanti bisa diskusikan dengan ketua OSISnya ya, mungkin Boleh, ayo. mau mengadakan apa suatu acara ya, bisa sama-sama. Kegiatan itu juga nantinya menginspirasi ya, nggak cuma hanya sekedar seremoni aja. Seremoni itu dalam artian ya kayak kita hanya merayakan, habis itu udah selesai, Nggak ada maknanya. betul, nggak ada maknanya ya. Diharapkan ada sebuah makna atau mungkin ilmu yang bisa kita ambil dari kegiatan tersebut ya, agar kita nggak terlalu membeda-bedakan satu sama lainnya. Ini sih Pak, Gimana? kayak lebih ke di perbedaan itu kan sebenarnya kita sadari ketika kita sebenarnya bareng-bareng. Jadi perbedaan itu bisa kita sadari ketika ya kita dalam satu lingkup yang sama. Jadi kalau dipikir lagi, sebenarnya perbedaan itu berasal dari sebuah kesatuan. Kayak kesatuan, misal kita anggap di ruang kelas, di ruang multimedia ini. Iya. Ini kan kita tahu kalau kita beda ya karena kita sama-sama ada di dalam situ. Jadi kita harus berpikir kalau perbedaan itu sebenarnya berasal dari sebuah kesatuan. Perbedaan berasal dari satu kesatuan ya, karena kita betul-betul merasakan ya di situ, tidak hanya kata orang, kata omongan di luaran sana ya, tapi kita juga bisa merasakan
Nah, sama seperti tadi Mas Osama sampaikan bahwasanya bisa dengan melalui kegiatan yang tadi kita rencanakan atau kita ingin ciptakan, itu kita bisa lebih menyadari di dalam kebersamaan itu. Kita tahu bagaimana ya, misalkan tadi contohnya seperti mau acara kegiatan Natalan bersama gitu kan, tukar-tukaran kado ya. Tapi yang jadi poin utama itu kan bukan acara Natalannya, tapi fasilitas tukar kadonya. Kita menyikapinya seperti itu. Oke. Lalu mungkin kegiatan kayak festival ya, festival dari berbagai macam baju ya yang biasa digunakan untuk agama. Itu kita juga memahami, oh ternyata baju ini untuk apa, baju ini untuk apa, kita tahu. Kita jadi bisa saling lebih menghargai. Jangan sampai kita menjadi manusia yang kurang memiliki toleransi atau bahkan mungkin malah jadi manusia yang merugikan. Tidak menghargai satu sama lain ya. Bahwasanya kita pasti semua di agama itu sama ya. Sama-sama diminta untuk saling menghargai satu sama lain. Ya. Kalau di agama Islam ada kan ya Mas Osama ya? Ada. Itu jelas diatur untuk saling menghargai dan bertoleransi. Tuh. Kalau di agamanya Mbak Osi juga ada ya, saling mengasihi ya, Iya. samanya. Kalau ada Mbak Tika ada juga kan ya. Nah, semuanya sebenarnya basicnya sama. Ya, sebelum kita menghargai Tuhan, ya sebelum kita menghargai Allah, kita juga diminta untuk menghargai sesama ciptaannya. Kalau cukup, mudah-mudahan dengan kegiatan kita pada hari ini bisa lebih membangun toleransi kita. Kita bisa tidak sekedar hanya tahu, tapi juga memahami apa yang terjadi di sekeliling kita, supaya kita juga paham ya tentang kebutuhan masing-masing dari kita. Bahwasanya dengan semakin beragam, semakin berwarna, ya kita bisa lebih menarik lagi. Kehidupan jadi bisa lebih baik. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, ya tadi kan di awal sudah berdoa, berarti di akhir juga berdoa. Ya. Saya minta Mbak Osi untuk memimpin doa. Bersiap gerak. Doa mulai. Doa selesai. Baik, itu aja dari saya pertemuan kita pada hari ini. Dan saya juga mohon maaf bila dalam menyampaikan materi atau mungkin bahasan ada kesalahan. Ya, saya mohon maaf dari kalian semuanya. Dan saya akhiri. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi.